Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Yuswandi. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu isu yang sedang dialami banyak anak muda di Indonesia, terutama pada kalangan Gen Z, yaitu fenomena pengangguran terdidik. Video ini saya buat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa penyebabnya dan bagaimana kita bisa mencari solusinya bersama. Yuk kita simak videonya sampai habis. Fenomena pengangguran terdidik di kalangan Gen Z, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Bayangkan kamu sudah menyelesaikan kuliah atau sekolah, punya ijazah di tangan, tapi tetap saja sulit mendapat pekerjaan. Kamu bukan satu-satunya. Di Indonesia, jutaan anak muda Gen Z mengalami hal yang sama. Ini adalah kisah tentang pengangguran terdidik, fenomena ketika orang-orang yang berpendidikan tinggi justru kesulitan mendapat pekerjaan. Apa penyebabnya, dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Menurut Badan Pusat Statistik, per tahun 2023, hampir 50% dari total pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok usia 15 sampai 24 tahun, dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMA, SMK, bahkan kuliah. Bahkan, lebih dari 9,9 juta anak muda Indonesia tergolong NEET, Not in Employment, Education, or Training. Jadi, mereka tidak bekerja, tidak kuliah, dan tidak ikut pelatihan keterampilan sama sekali. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak pelajaran di sekolah dan kampus masih berorientasi pada teori, padahal dunia kerja sekarang menuntut kemampuan praktis, seperti coding, desain, komunikasi, dan problem solving. Menteri Ketenagakerjaan bahkan menyebut ada mismatch serius antara lulusan dan kebutuhan industri. Ini ibarat belajar menyetir lewat buku, tapi tak pernah duduk di balik kemudi. Masalah lainnya adalah minimnya pengalaman kerja atau magang. Banyak lulusan baru yang belum pernah magang atau ikut proyek nyata. Sementara perusahaan lebih tertarik pada pelamar yang sudah punya portofolio atau pernah terlibat di dunia kerja. Akibatnya, lulusan baru kalah saing dan harus antre lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Gen Z dikenal sebagai generasi yang berani dan punya nilai-nilai ideal. Mereka ingin pekerjaan yang fleksibel, gaji besar, dan work-life balance. Tapi kenyataan pasar kerja di Indonesia belum seindah itu. Hanya sebagian kecil pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas atau remote working. Akibatnya, banyak Gen Z memilih menunggu pekerjaan yang sesuai harapan, daripada menerima pekerjaan yang dianggap biasa saja. Tapi, semakin lama menunggu, justru bisa mempersempit peluang. Tapi tenang, ini bukan akhir cerita. Saat ini, ada banyak program pelatihan dan platform yang bisa membantu Gen Z mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, Digital Talent Scholarship dari Kominfo, Kampus Merdeka dari Kemendikbud, Bootcamp digital seperti Revolve, Hektif 8, dan Rakamin Academy. Platform kerja seperti Glints, Calibre, dan LinkedIn. Dengan ikut program seperti ini, banyak lulusan bisa beradaptasi, membangun portofolio, dan bahkan beralih karir ke bidang digital, meskipun jurusannya beda. Pengangguran terdidik bukan berarti kamu gagal. Ini hanya tanda bahwa sistem kita belum sepenuhnya selaras. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan memperbarui keterampilan, mencari pengalaman, dan membuka diri terhadap berbagai peluang, kamu bisa jadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga siap kerja. Yuk, ubah tantangan jadi peluang, karena masa depan ada di tangan. Oke, jadi itu gambaran tentang fenomena pengangguran terdidik di kalangan Gen Z di Indonesia. Kita telah melihat bagaimana ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, serta ekspektasi karir yang tinggi bisa menjadi hambatan masuk dunia kerja. Tapi kabar baiknya,
selalu ada jalan untuk berkembang melalui pelatihan, magang, pengembangan portofolio, dan terus bekerja berketerampilan baru. Jangan biarkan ijazahmu hanya jadi hiasan. Jadikan ilmu dan waktumu sebagai bekal untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Saya Muhammad Yuswandi izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.